Kita tahu salah satu penyakit yang sering di Indonesia adalah tekanan darah atau tensi tinggi. Terus kenapa kalau tensinya tinggi? Memang jika tensi tinggi jantungnya langsung jebol gitu. Ya bukan begitu juga, tapi memang terbukti bahwa tensi itu tidak baik untuk badan kita karena seringnya di jangka panjang itu bisa menimbulkan gangguan berbagai macam organ kita. Apa saja komplikasinya kalau gitu? Mari kita bahas. Kita tahu bahwa darah itu mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Tekanan darah yang terlalu tinggi ini bisa membuat aliran darah menjadi merusak embuluh-embuluh darah yang dilewatinya, yang ujungnya kena ke organ-organ kita dan akan menimbulkan komplikasi. Nah, organ-organnya apa saja yang bisa kena komplikasi hipertensi ini? Yang pertama adalah jantung. Jadi ini logis ya, nyambung. Karena jantung itu kan dia tempat memompa darah, maka pasti ada hubungan dengan tensi atau hipertensi. Nah, komplikasinya itu kalau saya simpulkan intinya jantungnya itu bisa capek karena tensi tinggi yang berkepanjangan ini. Capek? Iya, capek. Begini, jantung kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Dia tuh harus memompa dengan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahanan dari tubuh kita. Jadi kalau kita bayangkan pada hipertensi itu, jantungnya itu memompa tekanannya itu lebih kuat karena tahanan dari tubuh juga lebih kuat. Nah, tidak selalu jantung itu punya otot yang cukup besar untuk memompa lebih kuat. Ya kan namanya untuk menggerakkan sesuatu kan harus butuh otot. Nah, tidak selalu jantung itu dia tuh ototnya cukup besar untuk memompa tensi lebih tinggi ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan memperbesar ototnya. Jadi jantung ini terutama otot ventrikelnya akan membesar atau namanya hipertrofi agar kemampuan pompanya semakin kuat. Nah, semakin besar dahanan yang harus dilawan oleh jantung ini dari tubuh, nanti otot-otot dari jantungnya itu akan juga semakin membesar. Itulah juga kenapa pada orang-orang hipertensi yang sudah lama jantungnya itu akan besar atau membengkak. Ditambah juga pada tensi tinggi ini juga ada kerusakan pada sel-sel jantung serta pengerasan dalam jantungnya ini. Dan itu bukan hasil dari tensi yang tinggi sebentar saja, tapi proses pembesaran otot jantung ini dia tuh bisa terjadi selama tahunan, belasan tahun atau puluhan tahun. Nah, masalahnya pembesaran otot ini tidak bisa terjadi terus-menerus atau tanpa batas. Jantung itu memang bekerja keras dan keras, tapi suatu saat karena kerjanya itu saking kerasnya atau dia itu sudah terlalu lama memompa seperti itu, jantungnya bisa capek. Ototnya tidak kuat untuk memompa lagi, terjadilah gagal jantung atau ketidakmampuan jantung untuk memompa darah sesuai kebutuhan tubuh kita. Jantung pun akan sulit memompa darah ke dirinya sendiri sehingga jantung itu sendiri juga bisa kekurangan oksigen dan juga membuat dia semakin lemah lagi karena kurang oksigen, semakin membuat oksigennya itu yang ke dia sendiri turun dan semakin lemah lagi dan pada akhirnya dia tidak bisa memompa darah lagi. Itulah bagaimana gagal jantung terjadi. Salah satu komplikasi tersering dari hipertensi. Kita lanjut ke komplikasi kedua yaitu stroke. Stroke adalah kurangnya aliran darah ke otak. Seringnya karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, di mana otak akan kekurangan oksigen dan akan terjadi kerusakan sel-sel otak. Hipertensi juga bisa berpengaruh ke pembuluh darah otak, di mana hipertensi ini bisa membuat pembuluh darah lebih tegang dan menimbulkan sumbatan atau plak aterosklerotik yang kalau sumbatan cukup besar akan menyumbat aliran darah otak, menimbulkan stroke. Nah, kemudian komplikasi yang selanjutnya adalah gangguan ginjal. Ginjal itu kerjanya juga luar biasa. Di dalam ginjal itu ada bagian-bagian kecil namanya nefron yang banyak sekali juga pembuluh darahnya. Dan dia itu sering berkesinambungan untuk menyaring dan membuang sampah dari darah kita. Ini membutuhkan banyak sekali darah yang disaring ke dalam dan keluar pembuluh darah di ginjal ini. Nah, bisa dibayangkan pembuluh darah kecil-kecil ini responnya bagaimana kalau misalkan tensinya itu tinggi. Hipertensi itu bisa membuat pembuluh darah di dalam ginjal itu menjadi regang, cedera, dan menimbulkan efek lain seperti stres oksidatif dan pembuluh darah ginjalnya pun bisa menebal juga. Akhirnya, semua perubahan ini membuat fungsi ginjal ini menurun dan jika fungsi ginjalnya sudah menurun sekali, maka bisa disebut dengan gagal ginjal. Nah, kemudian komplikasi keempat yang bisa terjadi adalah pada mata, yaitu kerusakan pembuluh darah retina mata.
Jadi di retina atau lapisan penerima cahaya mata kita itu banyak pembuluh darahnya. Hipertensi ini bisa membuat pembuluh darah itu meregang dan mengecil, di mana lama-lama akan ada kerusakan otot-otot pembuluh darah di retina kita. Setelahnya pembuluh darah itu bisa menjadi tanda kutip bocor dan keluar cairan atau transudat dari pembuluh darah ke lapisan retina kita. Nah, kerusakan pada retina ini bila dibiarkan menjadi parah, nanti bisa seiring waktu menimbulkan kebutaan. Komplikasi kelima sebenarnya tidak sebegitu mengancam nyawa, tapi cukup berbahaya juga ya, yaitu gangguan seksual. Ya, bahaya ya, terutama untuk bapak-bapak ini. Hipertensi bisa berujung ke disfungsi ereksi pada pria, dan pada wanita juga bisa menurunkan gairah seksual. Kenapa kok bisa disfungsi ereksi? Pada hipertensi bisa saja ada gangguan dalam proses kontraksi dan relaksasi penis yang menyebabkan menjadi sulit ereksi. Jadi itu beberapa komplikasi yang bisa terjadi karena hipertensi. Saya ingin mengingatkan bahwa komplikasi ini seringkali tidak terjadi mendadak atau karena peningkatan tensi yang sebentar saja, melainkan komplikasinya itu muncul perlahan setiap hari sepanjang tensinya tinggi. Nah, tentu kita tidak bisa menebak kapan komplikasinya muncul. Muncul tidaknya komplikasi pun tidak bisa kita pastikan bakal muncul atau tidak. Ada yang komplikasinya muncul berpuluh-puluh tahun setelah tensi tinggi, ada yang muncul lebih cepat atau bahkan yang tidak terkena komplikasi sama sekali pun juga ada. Nah, pada akhirnya memang semua tergantung tubuh masing-masing, tetapi alangkah baiknya kita tetap jaga tensi tetap normal untuk mencegah sebisa mungkin komplikasi-komplikasi ini. Jadi begitu saja penjelasan saya tentang komplikasi hipertensi. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.